3. Saya Jacinta Krisna Sisri Tumanggor. Saya Adia Sisri Putri. Saya Regina Angela Harisandi. Di sini kami akan membahas tentang kos-kosan, yaitu sebuah kos-kosan putra yang namanya Kos Pratama. Kos Putra Pratama ini mulai beroperasi sejak tahun 2014. Yang awalnya pemiliknya itu nggak ada niatan khusus buat buka usaha kos. Tapi karena ada beberapa orang yang butuh tempat tinggal seperti mahasiswa, guru-guru, atau para murid. Jadi karena hal tersebut akhirnya pemilik mulai menyewakan kamar. Sekarang kos ini punya total 7 kamar, di mana satu kamar ukuran ada 5 x 5 meter dan ada 6 kamar standar ukuran 2 x 4 meter. Semua kegiatan operasional dikelola langsung oleh pemilik tanpa karyawan. Itu hasil dari kami wawancara beberapa lampau hari lalu. Nah, jadi di sini kita akan bahas biaya layanan yang ada di Kos Putra ini. Mereka menyediakan 2 kamar, ada paket standar dan paket lengkap. Lalu ada apa sih perbedaan dari kedua paket tersebut? Ada bisa jelasin? Jadi paket kamar standar itu dia berukuran 2 x 4, di mana sudah mendapatkan fasilitas seperti kasur, kipas, lemari, meja belajar, dan juga laundry. Dan di kamar yang lengkap, kalian mendapatkan fasilitas seperti kasur, kipas, lemari, meja belajar, laundry, serta makan 2 kali sehari. Oke, terima kasih Kakak. Jadi semua informasi itu kita dapetin dari wawancara ya guys ya. Nah, jadi guys, kalau selain itu ada juga kayak biaya tambahan, dimana kalau misalnya para penghuni membawa alat elektronik seperti TV, rice cooker, atau yang lain-lainnya itu ditambah 50.000 per item. Dari hasil observasi kemarin yang kami datangkan langsung ke tempat kos-kosannya dan bertemu kepada pemilik, tersebut ada 3 orang yang sudah mengekos. Jadi di ruangan 5 x 5 itu ada 2 orang, dimana satu orangnya itu mereka kayak sejenis kayak ini gak sih, kayak Sharing kamar. iya, sharing kamar, dan untuk pembayarannya juga masing-masing. Nah, terus ada juga satu kamar lagi untuk yang ukuran standar 2 x 4. Nah, dari 7 kamar itu yang tersedia sudah terpakai 2 kamar guys, yang satu 5 x 5 untuk sharing, di sharing 2 orang, dan satu lagi yang 2 x 4 untuk 1 orang. Nah, masih ada sekitar 5 kamar lagi yang masih kosong. Jadi dari segi tata letak, kos ini berada di ruangan-ruangan itu berada di lantai 2 dari rumah si pemiliknya guys. Jadi mereka kalau mau masuk ke kamar masing-masing harus lewat dari depan ruang tamu si pemilik kosnya dulu. Dan setelah kami observasi kemarin juga ada tangga di sekitaran teras itu juga ada tangga untuk naik ke atas. Jadi kita ada 2 tempat jalan masuk, yaitu lewat pintu utama atau langsung dari tangga yang dari terasnya itu. Untuk ukurannya cukup luas, untuk ada untuk parkir motor bisa, mobil juga bisa. Kos-kosan Putra ini apakah bebas? Boleh orang lain berkunjung atau gimana? Untuk kunjungan itu pastinya harus izin dulu kepada pemilik kos. Jangan asal bawa orang. Meskipun itu orang tua sendiri, ada baiknya kita izin terlebih dahulu. Nah, untuk bahas persediaan di sini karena semuanya dikelola sendiri oleh pemilik kos, jadi persediaan itu dibeli sendiri oleh pemilik kosnya tanpa ada apa sih namanya? Ya dikenakan biaya, atau kalau mau beli sendiri tuh nggak apa sih, tapi pemilik kos itu bertanggung jawab penuh untuk kamar-kamar kosnya yang tersedia. Jadi pemilik kos itu mungkin memberikan aturan untuk membersihkan kamar atau dia sendiri yang turun tangan. Jadi
kos-kosan tanpa ada bantuan dari orang lain. Sehingga Jadi rentan terjadi burnout atau kelelahan bagi pemiliknya. Yang kedua itu ada masalah pemasaran. Jadi pemiliknya ini kurang memasarkan kos-kosan tersebut, jadi kurang banyak yang tahu. tapi di balik semua kekurangannya itu, kelebihannya itu ada di mana pemilik kosan ini jadi tidak perlu membayar karyawan untuk jadi hasil dari keuntungan kos-kosannya itu masuk ke pemasukan diri sendiri. Jadi tanpa harus membayar karyawan yang membuat berkurangnya pendapatannya. Oke, di lokasi kos-kosan Pratama ini dari kos-kosan ke Universitas Perguruan Tinggi dan beberapa sekolah seperti Xaverius itu berjarak sekitar 15 menit dari kos-kosannya. Jadi setelah kita membahas beberapa dari story, dari profile, terus juga dari tata letak layout, sekarang kita akan membahas tentang perhitungannya. Berikut ada Perhitungan yang pertama yaitu adalah perhitungan EOQ atau Economic Order Quantity, yaitu sebuah metode yang digunakan dalam manajemen operasional dan inventaris untuk menentukan jumlah pembelian barang yang paling optimal. Adapun komponen rumus EOQ yaitu ada D, demand, yaitu total permintaan atau kebutuhan barang dalam satu tahun. Lalu ada S, top, atau ordering cost, biaya per satu kali pemesanan. Lalu ada H, holding carrying cost, biaya penyimpanan per unit dalam setahun. Cara pengerjaannya yaitu seperti yang kita ketahui, EOQ deterjen berdasarkan perhitungan pada gambar, yaitu kebutuhan setahun atau D-nya itu 60 kg, biaya sekali pesannya atau S itu 20.000, biaya simpan per kilo atau per kilo per tahun atau H adalah Rp5.000. Dan kita bisa langsung masukkan ke rumus yaitu EOQ sama dengan akar kuadrat 2 dikali D dikali S per H, ya dimana 2 dikali 60 dikali 20.000 per 5.000 sama dengan 480 akar kuadrat. Lalu kita akarkan menjadi 21,9 kg, tapi kita bulatkan menjadi 22 kg. Cara pengerjaan EOQ gas LPG juga sama, namun hanya membedakan angkanya saja, di mana D-nya itu 24 tabung, S-nya itu 15.000 dan H-nya 10.000. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus EOQ, yaitu EOQ sama dengan akar kuadrat dari 2 dikali D dikali S per H. EOQ sama dengan akar kuadrat 2 dikali 24 dikali 15.000 per 10.000. EOQ sama dengan akar kuadrat 720.000 dibagi 10.000. EOQ sama dengan 72 akar kuadrat. Diakar kuadratkan menjadi 8,48, dibulatkan menjadi 9 tabung. Selanjutnya kita melakukan perhitungan dalam MRP atau biasa disebut Material Requirement Planning atau perencanaan kebutuhan material. Dalam manajemen operasi, tabel ini berfungsi untuk merangkum dan input data utama sebelum menyusun jadwal produksi atau jadwal pembelian yang lebih detail. Pada kebutuhan per bulan, gross requirement yaitu adalah jumlah total kotor sebelum dikurangi stok yang ada di gudang dari bahan baku yang harus tersedia setiap bulannya agar operasional bisnis tetap berjalan normal. Lalu ada permintaan per tahun, yaitu estimasi total kebutuhan bahan baku tersebut dalam periode 1 tahun penuh. Lalu ada namanya biaya pemesanan, pengeluaran tetap yang harus dibayar setiap kali Anda melakukan transaksi pembelian kepada supplier atau agent. Tidak peduli berapa banyak jumlah barang yang dibeli saat itu, atau termasuk ongkir ongkos, biaya administrasi atau bensin. Lanjut, ada beberapa langkah dalam menghitung MRP, yaitu langkah 1 dan 2 menentukan kebutuhan kotor atau GR dan stok di tangan atau OH.
Sebelum menghitung apapun, perusahaan harus melihat dua kondisi real di lapangan pada awal periode atau bisa juga awal tahun seperti Januari. Gross Recruitment atau GR, total bahan baku yang dibutuhkan untuk beroperasi selama bulan Januari. Seperti pada tabel, deterjen itu kita membutuhkan 5 kg dan LPG 2 tabung. On hand inventory atau OH, jumlah sisa stok fisik yang saat ini benar-benar tersedia di gudang penyimpanan Anda. Deterjen 2 kg, LPG 1 tabung. Lanjut masuk ke langkah 3, yaitu menghitung kebutuhan bersih atau net requirement. Langkah ini bertujuan untuk mencari tahu berapa banyak kekurangan barang yang sebenarnya harus dibeli dari luar agar operasional tidak terganggu. Rumus yang digunakan adalah gross requirement atau GR dikurang on hand inventory atau OH. Deterjen butuh 5 kg, tapi di gudang masih ada sisa 2 kg. Maka kekurangan bersih yang harus diadakan adalah 3 kg. 5 dikurang 2. Gas LPG 3 kg butuh 2 tabung, tapi di gudang masih ada sisa tabung 1 tabung. Maka kekurangan bersih yang harus diadakan adalah 1 tabung. 2 dikurang 1. Selanjutnya ada langkah keempat, yaitu Planned Order Receipt atau POR, adalah perencanaan penerimaan komoditas. Angka POR ditunjukkan pada jumlah barang yang harus datang atau diterima di gudang tepat pada saat bulan Januari dimulai. Menggunakan metode pemesanan lot for lot, memesan pas sesuai kebutuhan. Jumlah barang yang dijadwalkan datang disamakan persis dengan kebutuhan bersihnya atau in-air, yaitu 3 kg deterjen dan 1 tabung gas LPG. Langkah yang terakhir yaitu Planned Order Release atau POL, jadwal pelepasan pemesanan. Ini menjawab pertanyaan jika barangnya harus siap dipakai di awal bulan Januari, kapan kita harus menelpon supplier atau agen untuk memesan. Setiap barang memiliki waktu tunggu pengiriman atau lead time. Di sini disimpulkan bahwa pemesanan harus dilakukan pada minggu terakhir atau minggu keempat di bulan sebelumnya atau Desember. Hal ini dilakukan agar barang tersebut memiliki waktu untuk diproses dan dikirim, sehingga bisa sampai di tangan Anda tepat waktu sebelum bulan Januari dimulai. Lalu perhitungan yang selanjutnya adalah ROP atau Reorder Point. Batas minimal jumlah stok di gudang yang menjadi alarm atau penanda bahwa Anda harus segera memesan barang kembali ke supplier. Tujuannya adalah agar barang yang dipesan datang tepat waktu sebelum stok di gudang benar-benar habis atau nol, sehingga operasional bisnis tidak sampai berhenti. Lalu ada perhitungan ROP-nya. Seperti yang diketahui, kebutuhan cairan pembersih lantai yaitu 2 liter per bulan dalam 1 bulan, yaitu 30 hari. Lead time-nya yaitu 3 hari. Safety stock-nya yaitu 0,2 liter atau 10% dari kebutuhan bulanan. Langkah awal yaitu hitung kebutuhan perharinya, yaitu D sama dengan 2 per 30 sama dengan 0,067 liter per hari. Langkah keduanya yaitu hitung kebutuhan selama lead time. 0,067 dikali 3 sama dengan 0,20 liter. Langkah ketiga yaitu hitung ROP. ROP sama dengan 0,20 ditambah 0,20. ROP sama dengan 0,40 liter. Hasil dari reorder point atau ROP sama adalah 0,4 liter. Schedule atau pengendalian biaya operasional, yaitu sebuah sistem pengaturan dan pengalokasian waktu pembayaran pengeluaran rutin bisnis seperti utilitas sewa, gaji, atau cicilan, agar pengeluaran kas selaras dengan pemasukan real di lapangan. Dalam scheduling ada juga peraturan rata-rata biaya bulanan. Seperti pada
lihat di tabel. Lalu ada perhitungan rata-rata biaya bulanan, di mana listrik 400.000 ditambah 450.000 lalu dibagi 2 dengan hasil 425.000. Lalu air 100.000 ditambah 200.000 dibagi 2 yaitu 150.000. Total rata-rata 575.000 per bulan. Lalu ada logika jadwal pembayaran operasional atau scheduling table. Pada tabel bisa kita perhatikan, tabel scheduling ini berfungsi mengatur siklus keuangan sepanjang bulan agar modal kerja tidak terganggu. Alurnya dibagi menjadi 5 fase waktu, yaitu tanggal 1 sampai 5 pencatatan, mengontrol data meteran atau pemakaian nyata di bulan lalu untuk mencocokkan validitas tagihan yang akan datang. Pada tanggal 5 sampai 10 menyediakan dana, menyisihkan uang kas hasil keuntungan sebesar 575.000 agar dana sudah siap saat jatuh tempo pembayarannya tiba. Pada tanggal 10 sampai 15 eksekusi bayar listrik, membayar tagihan listrik utama sebesar 425.000. Tanggal 15 sampai 20 eksekusi bayar air, membayar tagihan air bersih sebesar 150.000. Lalu yang terakhir tanggal 25 sampai 30 evaluasi, menganalisis apakah pemakaian listrik dan air bulan ini terlalu boros, misalnya ada mesin bocor atau hal sebagainya, untuk perbaikan di bulan berikutnya. Pada analisis kualitas usaha kos-kosan ini, pada kebersihan kamar wajib dibersihkan sebelum penghuni baru masuk agar bersih dari bebas debu dan dipastikan melalui pemeriksaan kebersihan sebelum serah terima kamar. Kebersihan kamar mandi minimal dilakukan 2 kali seminggu agar kamar mandi bersih dan tidak berbau, dengan tindakan perbaikan berupa penambahan jadwal pembersihan jika diperlukan. Ketersediaan air selalu tersedia 24 jam penuh yang dikontrol melalui pemeriksaan pompa dan tenden secara berkala. Ketersediaan listrik, dipastikan seluruh fasilitas berfungsi tanpa adanya pemadaman internal melalui pemeriksaan instalasi listrik secara rutin. Koneksi Wi-Fi, jaringan harus stabil sesuai kecepatan paket agar penghuni dapat mengakses internet tanpa gangguan. Jika terjadi kendala, tindakan yang dilakukan adalah melakukan restart router atau menghubungi penyedia layanan atau ISP. Respon terhadap keluhan penghuni harus ditangani dengan cepat maksimal dalam waktu 1 kali 24 jam, didukung dengan pembuatan buku atau grup khusus pengaduan penghuni. Lalu ada keamanan lingkungan. Keamanan lingkungan dijamin melalui CCTV dan kunci gerbang yang berfungsi baik, yang diperiksa secara rutin setiap bulannya. Fasilitas umum, fasilitas bersama dipastikan selalu bersih dan layak digunakan demi kenyamanan penghuni melalui penerapan jadwal pembersihan harian. Lalu yang terakhir ada forecasting, yaitu di mana sumber pemasukan okupansi 100% dari total 7 kamar. 1 kamar utama 5 kali 5 tarif 500.000, yaitu 500.000 per bulan. 6 kamar standar 2 kali 4 tarif 600.000, yaitu dengan total 3.600.000 per bulan. Total pendapatan kotor 4.100.000 per bulan. Estimasi laba kotor, total pendapatan 4.100.000, biaya utilitas 50.000. Estimasi laba kotor 4.100.000 dikurang 50.000, yaitu 4.050.000 rupiah per bulan. Oke guys, sekian pembahasan kami tentang analisis kosan Putra Pratama. Jangan lupa komen dan like ya. Bye-bye. I just
had to let you know you're